Oke teman-teman, welcome to narasumber from Google. Oke, jadi kita jelasin lagi sedikit nih buat yang baru mampir di channel ini. Jadi narasumber from Google adalah segmen storytelling di mana kita akan membahas hal-hal yang ada di belahan dunia dan yang pasti narasumbernya adalah Google. Itu ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah bahas kejadian di Jepang nih. Sekarang kita ke Indonesia dulu lah. Karena ada satu kejadian yang sangat menghebohkan yang bisa membuat semua orang berempati dan bersimpati. Tapi ujung-ujungnya kocak parah. Langsung saja, inilah narasumber from Google. Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah Kang Yana Prankster. Teman-teman tahu kan, prank itu adalah suatu tingkah usil atau jahil dengan tujuan yang menjahili teman atau orang lain. Bentuk dari prank sendiri tak terbatas, berbagai cara dari yang simpel sampai yang paling jahil, sejahil-jahilnya. Pernah dilakukan orang-orang yang biasa disebut prankster. Prank sendiri sebenarnya dibuat untuk tujuan seru-seruan teman-teman, mencari tawa dan hiburan. Namun ternyata ada juga prank-prank yang bukannya berujung bahagia dan malah berakhir nestapa di penjara. Seperti Kang Yana ini. Berikut kisahnya. Nah, jadi gini teman-teman. Baru-baru ini tuh media sosial digemparkan oleh hilangnya pria yang bernama Kang Yana Supriyatna, 40 tahun, asal Sumedang di kawasan Cadas Pangeran pada malam Selasa 16 November 2021. Hilang tanpa jejak. Kang Yana hanya meninggalkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan stang terkunci. Sebelum Kang Yana ini menghilang, dia itu masih bisa mengirimkan voice note kepada sang istri, ya oke. Jadi ini tuh membuat narasi hilangnya Kang Yana tuh jadi makin kuat gitu kan teman-teman. Voice note pertama atau pesan pertama yang disampaikan itu dia mengaku sedang beristirahat di sebuah masjid di wilayah Simpang Pamulihan. Bukan hanya mengabarkan sedang beristirahat, Kang Yana juga mengaku bertemu dengan seseorang yang menumpang dengannya dengan alasan satu arah dengan tujuannya ke Sumedang Kota. Setelah mengabari istrinya, Kang Yana diketahui melanjutkan perjalanan ke Sumedang Kota. Tak berapa lama, Kang Yana kembali mengirimkan pesan suara kepada istri tercintanya. Berbeda dengan pesan suara sebelumnya, dalam pesan suara ini Kang Yana tampak ketakutan dan mengaku sudah tidak kuat lagi dan mengatakan orang yang menumpang dengannya adalah orang jahat. Dan voice note tersebut sempat viral gitu kan di media sosial. Nah, pesan suara yang dikirimkan kepada istrinya itu langsung tersebar di media sosial. Dan warganet yang ikut mendengarnya merasa ikut merinding dan berspekulasi bahwa Kang Yana sedang diculik atau disembunyikan oleh makhluk halus. Sang istri dan keluarga tentunya kaget dong pastinya. Semakin khawatir dengan kondisi Kang Yana, pihak keluarga akhirnya melapor kepada Polsek Sumedang Selatan pada Selasa 16 November 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan tersebut, personal Polres Sumedang, TNI, dan BPPD melakukan pencarian di kawasan Cadas Pangeran. Petugas kepolisian Resort Sumedang juga menggandeng kepolisian Resort Majalengka untuk bekerja sama menemukan Kang Yana ini, teman-teman. Di wilayah Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka, bahkan anjing pelacak juga dikerahkan oleh pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Kang Yana. Nah, teman-teman, spekulasi hilangnya Kang Yana ini makin bermunculan. Video dan berita kehilangan Kang Yana ini mendadak geger di seluruh media sosial. Banyak yang mengaitkan hilangnya Kang Yana ini dengan kemistisan Cadas Pangeran. Ditambah lagi, hilang secara misterius. Beberapa warganet yakin hal ini tersebut berhubungan dengan keangkeran daerah Cadas Pangeran yang Kang Yana lewati. Kabar hilangnya ini tuh telah didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga paranormal pun ikut angkat bicara. Dan ada yang sempat mengatakan bahwa memang di Cadas Pangeran tuh terkenal angker.
Tak hanya itu, para kuncen daerah Sumedang ikut serta dalam pencarian misteri hilangnya Kang Yana ini. Cadas Pangeran dinilai sebagian masyarakat sebagai salah satu tempat mistis di daerah Sumedang. Hingga beberapa warga dan kuncen mengaku mengetahui keberadaan Kang Yana saat hilang. Dugaan liar yang beredar di tengah masyarakat yang geger dengan hilangnya pria 40 tahun itu, salah satunya karena dibawa siluman ular kuning. Tak sedikit netizen yang maha benar mulai ikut membagikan pengalaman mistisnya di Cadas Pangeran dan merasa percaya bahwa Kang Yana ini memang hilang diambil penunggu Cadas Pangeran. Dan kata kuncen yang beramal keberadaan Kang Yana mengatakan seperti ini, teman-teman. Si Pak Yana diambil sama ular kuning. Kalau 3 hari nggak ada kabar, ya udah ikhlasin aja, kata si kuncen, ya kan. Tak sampai sana saja, muncul ada seseorang pengendara perempuan yang berlagak kesurupan dan mengaku mengetahui posisi persis di mana Kang Yana disembunyikan makhluk halus. Perempuan yang menggunakan helm tersebut mengatakan bahwa Kang Yana berada di dalam air dibawa oleh penunggu Cadas Pangeran. Beberapa hari kemudian Kang Yana akhirnya ditemukan, bukan di kawasan Cadas Pangeran maupun Sumedang. Kang Yana ditemukan jauh di Majalengka hendak ke Cirebon. Nah, Kang Yana ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kabar Kang Yana hilang di Cadas Pangeran itu ternyata hanya sebuah prank dan tipu muslihat. Tipuan yang menyebut dirinya akan dibunuh oleh orang jahat atau dibawa oleh makhluk misterius di Cadas Pangeran ternyata hanyalah kebohongan semata. Sontak ditemukannya Kang Yana ini membuat geger kembali warganet yang merasa diprank oleh aksi Kang Yana ini. Bahkan warganet mengaku ikut malu dengan kebohongan Kang Yana ini. Kebohongan yang dibuat Kang Yana ini. Warganet juga mengaku sia-sia ikut prihatin dan mengkhawatirkan kondisi pria tersebut. Nah, ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa si Kang Yana ini pergi ke Cirebon naik elap untuk menemui istri mudanya. Wah, gokil. Dan apa kabar gitu kan untuk para kuncen dan untuk ibu-ibu berhelm yang berlagak kesurupan setelah mendengar bahwa Kang Yana itu sudah ditemukan. Apa kabarnya para kuncen dan para paranormal lainnya? Sudahlah, saya tidak mau berkata-kata yang pastinya sangat-sangat lucu sekali. Nah, berdasarkan pengakuannya, Kang Yana sengaja membuat prank ini karena motornya tuh mogok di Cadas Pangeran. Ia kemudian naik mobil elep ke Cirebon. Kang Yana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena telah membuat kehebohan dan kegaduhan publik. Kang Yana diduga sengaja membuat dirinya seolah-olah hilang misterius. Nah, untuk pemeriksaan mengetahui motif ngepranknya ini masih didalami oleh pihak yang berwajib. Namun, teman-teman, menurut Kasih Humas Polres Sumedang, AKP Dedi Sujana mengatakan motif Kang Yana ini pura-pura menghilang ini secara misterius di Cadas Pangeran karena tekanan pekerjaan dan keluarga. Jadi, ia tidak menyangka gitu kan, prank yang ia lakukan menjadi heboh dan viral. Lagi-lagi ya kan, tekanan pekerjaan dan keluarga. Sama seperti kejadian Jokor Jepang kemarin. Si Kiyota Hattori juga alasannya pun punya masalah pertemanan dan pekerjaan. Jadi hampir-hampir agak mirip gitu kan. Hampir-hampir agak mirip. Kalau si Kiyota Hattori itu alasannya akibat masalah pertemanan dan pekerjaan. Nah, kalau si Kang Yana ini alasannya adalah masalah keluarga dan pekerjaan. Jadi buat kalian semua yang punya masalah keluarga, punya masalah dalam pekerjaan, cobalah relax terlebih dahulu. Kalau perlu kalian piknik terlebih dahulu, rehat sejenak dalam pekerjaan kalian supaya tidak menyebabkan kalian itu menjadi stres. Seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit kisah tentang prank tergokil gitu kan tahun ini gitu kan, tergokil tahun ini di Narasumber Probugal. Oke, buat kalian semua, jika kalian suka dengan video ini, kalian like, kalian komen, terus
Kalau ada yang ingin dibahas lagi gitu kan di Narasumber Pemugel, kalian boleh komen di bawah apapun itu. Ketika nanti udah ada sumbernya, nanti kita akan angkat dan kita akan bahas gitu kan. Thanks for watching dan sampai jumpa di next video.